Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai 18. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus itu pulang, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kisah pelarian Yosef, Maria, dan bayi Yesus ke Mesir bukanlah pertama kalinya dalam kitab suci, di mana Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang dapat Ia lakukan ketika kelemahan manusia bahkan dosa muncul. Ingatlah kisah Yusuf. Kedua kisah itu berakhir di Mesir, dan Yusuf dituntun ke Mesir oleh mimpi. Baik keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yosef serta Yusuf dalam perjanjian lama anak Yakub tinggal di Mesir disebabkan oleh dosa orang lain. Yusuf dalam perjanjian lama dijual sebagai budak karena saudara-saudaranya cemburu kepadanya. Santo Yosef dalam kisah perjanjian baru memimpin keluarga kudus ke Mesir karena kecemasan Herodes. Saudara-saudari, saat kita berpikir tentang betapa sulitnya bagi keluarga kudus untuk melarikan diri ke tanah yang tidak dikenal, kita dapat mengingat bahwa kejahatan tidak akan membatalkan rencana Tuhan. Kisah pelarian ke Mesir mengingatkan kita bahwa tidak ada yang luput dari pemeliharaan Tuhan. Bagian Injil hari ini menyebutkan 2 nubuat yang digenapi, meskipun Herodes memilih pilihan yang jahat. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa asal, dan sepanjang sejarah keselamatan, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya. Kita juga melihat hal ini dalam penyaliban Yesus. Tuhan mampu mendatangkan kebaikan terbesar, yakni keselamatan semua orang. Begitu banyak pertanyaan muncul di benak manusia. Dapatkah tindakan jahat seseorang menjadi kehendak Tuhan pada saat yang sama? Mengapa Tuhan membiarkan orang yang tidak bersalah mati? Saudara-saudari, ketika kita membawa pertanyaan kita kepada Tuhan, kita membiarkan Dia menjawab dengan kehadirannya untuk menunjukkan kepada kita siapakah Dia yang adalah Tuhan kehidupan dan sejarah. Tuhan belum tentu mengungkap misteri yang kita renungkan, tetapi Dia akan mengisi jiwa kita dengan kasih karunia dan kedamaian saat kita membiarkan pemeliharaannya menjadi nyata dalam hidup kita sendiri dalam sejarah keselamatan kita. Saudara-saudari, seperti ketaatan Santo Yosef, ketaatan kita berkali-kali melibatkan tanggapan pada saat-saat ketika segala sesuatunya tampaknya tidak berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya bagi Yosef. Apakah dia bertanya-tanya mengapa Tuhan membiarkan keluarganya berada dalam bahaya seperti itu? Atau mengapa begitu banyak anak yang mati di tangan Herodes?
Seringkali kita mengharapkan rencana Tuhan bebas dari kejahatan. Harapan itu pupus ketika Adam dan Hawa melakukan dosa asal. Tuhan mengingatkan kita bahwa di dunia ini kita mengalami ketidaksempurnaan, baik diri kita maupun sesama kita. Kisah penebusan mengajarkan kita bahwa ketaatan pada kehendak Tuhan bukanlah tentang memastikan segalanya sempurna. Ketaatan pada kehendak Tuhan adalah percaya bahwa Dia akan menunjukkan jalan kepada kita seperti yang Dia tunjukkan pada Yosef. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa Tuhan memenangkan kebaikan yang lebih besar dari kejahatan ketika kita tetap tinggal di dalam Dia dan membiarkan Dia memimpin kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat rasa